Resmi Didier Deschamps perpanjang kontrak hingga tahun 2026. Pelatih kepala Prancis yakni Didier Deschamps telah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026, kata dari Federasi Sepak Bola Prancis dalam sebuah pernyataan pada Sabtu kemarin. Kontrak Deschamps sebelumnya telah habis setelah Piala Dunia 2022, di mana Prancis kalah dari Argentina di final adu penalti di Piala Dunia Qatar. Didier Deschamps tekan kontrak baru, Zinedine Zidane batal tukangi timnas Prancis. Asa Zinedine Zidane untuk menukangi timnas Prancis dalam waktu yang dekat ini resmi tertutup. Pasalnya Didier Deschamps sudah menekan kontrak jangka panjang bersama Les Blues hingga tahun 2026 mendatang. Nama Zidane dikaitkan bakal menukangi timnas Prancis pasca Piala Dunia kemarin. Namun dengan perpanjangan kontrak tersebut membuat ia batal melatih timnas. Sejauh ini masih belum diketahui kemana langkah Zidane selanjutnya. Ia diketahui sudah tak lagi melatih kala memutuskan meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya pada musim 2020-2021. Chelsea rampungkan transfer David Datro Fofana. Chelsea resmi memperkenalkan rekrutan ketiga mereka di musim dingin ini. The Blues sukses mengamankan jasa David Datro Fofana dari Molde. Chelsea mengkonfirmasi bahwa Fofana tiket kontrak dengan jangka panjang. Ia akan membela Panji The Blues hingga tahun 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mereka tidak menyebutkan berapa mahar transfer yang mereka bayarkan kepada Molde. Kabarnya Chelsea harus keluar uang sekitar 12 juta euro untuk mendapatkan striker 20 tahun tersebut. Abu Bakar dipecat, Ronaldo resmi bisa main di Al Nassr. Kini penantian Ronaldo telah berakhir. Dikutip dari media Prancis yakni RMC Sport, Vincent Abu Bakar telah diputus kontrak oleh Al Nassr dan kepergian Abu Bakar menyisakan satu slot pemain asing yang akan diisi oleh Ronaldo. Ronaldo dilaporkan baru bisa dimainkan ketika Al Nassr kembali menjalani pertandingan kandang melawan Al Ittihad pada pekan ke-14 Liga Arab Saudi pada tanggal 23 Januari. Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr, follower Instagram klub meroket tembus 10 juta. Kedatangan Ronaldo ke Al Nassr membawa dampak signifikan terhadap jumlah pengikut Instagram klub tersebut. Sejak diperkenalkan di Riyadh 3 hari yang lalu, Instagram Al Nassr naik tajam dari 853.000 menjadi lebih dari 10 juta pengikut. Peningkatan tersebut dipicu oleh postingan kolaboratif antara Al Nassr dan juga Ronaldo sendiri yang secara resmi mengumumkan kesepakatan transfer pada tanggal 30 Desember yang lalu. Titel The GOAT kian nyata, Messi akan lewati rekor Ronaldo di ajang Liga Champions. Cristiano Ronaldo diperkirakan akan kehilangan salah satu rekor di Liga Champions setelah resmi pindah ke Al Nassr. Saat ini Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 140 gol. Messi yang masih aktif di Eropa musim ini menjadi penantang terdekatnya dengan koleksi 129 gol dalam 161 pertandingan. Jika konsisten terus mencetakkan gol dalam tingkat itu, Messi hanya butuh 14 pertandingan untuk bisa menyamai rekor Ronaldo tersebut. Hasil undian 16 besar Copa del Rey, Barcelona bertemu dengan tim Gurem. Barcelona akan berhadapan dengan tim Gurem, sementara Real Madrid harus mengatasi perlawanan dari Villarreal pada babak 16 besar Copa del Rey. Barcelona akan menghadapi Ceuta, tim dengan peringkat terendah yang tersisa di turnamen ini. Sementara Real Madrid asuhan dari Carlo Ancelotti juga mendapatkan hasil undian pada laga tandang, tetapi kemungkinan akan lebih sulit daripada Barcelona karena Los Blancos akan menghadapi Villarreal. Erik ten Hag sebut Manchester United bukan penantang gelar IPL. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari anggapan bahwa timnya sanggup menjadi juara IPL di musim ini, yang menyebut bahwa timnya belum layak disebut penantang gelar juara. Menurut Ten Hag, Manchester United belum layak disebut sebagai penantang gelar juara karena ia menilai level permainan dari timnya masih jauh dari sang tetangga yakni Manchester City yang merupakan juara bertahan dari IPL di musim kemarin.
Arsenal dan Arteta nikmati tekanan berada di puncak klasemen. Arsenal dalam posisi terdepan di persaingan gelar Liga Inggris musim ini. The Gunners kini menikmati tekanan di puncak klasemen karena terus dikejar oleh tim-tim yang lain. Sudah memasuki paruh kedua musim, jelas membuat tekanan yang datang kepada Arsenal semakin berat. Selain harapan tinggi yang dibebankan oleh fans untuk menyudahi puasa gelar Liga selama 20 tahun, tekanan juga datang dari para rival mereka. Dan mantan manajer Liverpool yakni Graham Souness meminta Mikel Arteta selaku manajer dari Arsenal harus lebih tenang menyikapi situasi ini agar tidak merugikan upaya timnya untuk menjadi juara. AC Milan belum tahu kapan McMahon bisa kembali bermain. McMahon mengalami cedera betis saat membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League pada akhir September yang lalu. Cedera tersebut membuatnya harus absen di ajang Piala Dunia termasuk membela AC Milan hingga saat ini. AC Milan tentu berharap McMahon bisa segera pulih dari cederanya dan bisa tampil di atas lapangan lagi. Tetapi Stefano Pioli selaku pelatih dari Rossoneri belum bisa memastikan kapan anak asuhannya itu benar-benar bisa turun bermain. Juventus kalahkan Udinese. Juventus sukses menumbangkan tamunya Udinese dengan skor akhir 1-0 pada Giornata ke-17 Serie A Italia. Gol tunggal kemenangan Bianconeri atas Udinese diciptakan oleh Danilo. Berkat hasil ini Juventus naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 37 poin dari total 17 laga. Sedangkan di partai lain Monza tahan imbang Inter Milan. Inter Milan diketahui unggul terlebih dahulu lewat gol dari Matteo Darmian di menit ke-10. Namun Patrick Chiwiria bisa menyamakan kedudukan 1 menit berselang. Lautaro Martinez sempat membuat Inter Milan berbalik unggul di menit ke-22. Akan tetapi Monza menolak menyerah dan memastikan hasil imbang lewat gol dari Luca Guardiola pada menit ke-90. Hasil ini membawa Inter Milan ke posisi keempat dengan koleksi 34 poin. Sedangkan dari lanjutan Piala FA, Liverpool ditahan imbang oleh Wolverhampton. Kedua tim main sama kuat dengan skor akhir 2-2. Wolverhampton unggul terlebih dahulu lewat gol dari Gonzalo Guedes. Liverpool lantas mengembalikan kedudukan melalui aksi dari Darwin Núñez dan juga Mohamed Salah. Hingga akhirnya Hwang Hee-chan kembali menyamakan kedudukan. Hasil ini berarti kedua tim akan bertemu lagi dalam partai ulang di kandang Wolverhampton. Sedangkan dari lanjutan La Liga Spanyol, Real Madrid dipaksa pulang dengan tangan hampa dari Estadio de la Caremica. Villarreal membekuk Karim Benzema dan kawan-kawan dengan skor meyakinkan 2-1. Villarreal tampil lebih baik sejak awal dan berhasil unggul lewat gol dari Yeremy Pino di menit ke-47. Karim Benzema sempat menyamakan kedudukan di menit ke-60, tetapi Gerard Moreno dengan cepat mengembalikan kedudukan di menit ke-63. Hasil ini tidak mengubah posisi dari Real Madrid di peringkat kedua klasemen sementara. Alisson Becker lakukan blunder parah. Kiper Liverpool yakni Alisson Becker melakukan blunder fatal dalam laga melawan Wolverhampton di ajang Piala FA. Alisson Becker melakukan blunder fatal yang harus dibayar mahal dengan gol dari Wolverhampton melalui Gonzalo Guedes pada menit ke-26. Kesalahan itu karena Alisson ingin mengoper bola ke sisi kanan, baik itu kepada Trent Alexander-Arnold ataupun ke Jordan Henderson. Hanya saja operan Alisson tepat mengarah ke Guedes dan tanpa pikir panjang Guedes memasukkan bola ke gawang Liverpool. Butuh kiper baru Liverpool bidik pemenang Piala Dunia. Saat ini masa depan kiper Schürrle bersama Hannover kian tidak jelas. Tim asal Bundesliga Jerman tersebut belum memberikan kontrak yang baru. Bill mengklaim hal tersebut coba dimanfaatkan Liverpool untuk bisa mengamankannya ke Anfield Stadium dalam waktu yang dekat ini. Hal tersebut akan membuat Schürrle menjadi deputi bagi Alisson. Di sisi lain hal tersebut juga bakal mempengaruhi nasib dari Kamen Gallagher. Sebenarnya Liverpool hanya mencari pengganti dari Adrian yang bakal dilepas dalam waktu yang dekat. Namun dengan pengalaman dari Schürrle membuat posisi Kamen Gallagher sedikit terancam. Fabrizio Romano sebut Memphis Depay tak bisa tinggalkan Barcelona.
Depay berkeinginan untuk mencoba kesempatan keduanya di Manchester United. Pasalnya Gareth Bale juga tengah mencari pemain depan untuk mempertajam serangan mereka. Walaupun sudah menunjukkan niatnya untuk henggang alih transfer, Fabrizio Romano menyatakan bahwa Barcelona tak akan melepas satupun pemain mereka di bursa transfer musim dingin ini. Hal ini disebabkan oleh keinginan Xavi yang ingin mempertahankan semua pemain yang ia miliki. Barcelona siap saingi Tottenham dan Atletico dalam perburuan penggawa Sporting Lisbon. Barcelona siap terjun dalam perburuan bersama dengan Tottenham Hotspur dan juga Atletico Madrid dalam masa mendaratkan fullback kanan Sporting Lisbon yakni Pedro Porro. Sang pemain masuk dalam bidikan ketiga tim tersebut. Barca saat ini memang memiliki urgensi untuk mendatangkan fullback kanan yang baru. Mereka sejatinya sudah memiliki dua fullback kanan dalam diri Sergio Roberto dan juga Hector Bellerin. Namun sayangnya performa keduanya masih jauh dari harapan. Josko Gvardiol sebut Liverpool adalah klub impiannya. Bek tengah RB Leipzig yakni Josko Gvardiol membuat sebuah pengakuan tentang klub impiannya. Dia mengatakan bahwa klub impiannya sejak kecil adalah Liverpool. Josko Gvardiol sendiri berhasil mencuri perhatian sejumlah klub top Eropa. Bek berusia 20 tahun itu tampil gemilang selama bermain di Jerman. Ada banyak klub yang menginginkan jasa Gvardiol di bulan Januari ini. Chelsea ingin mendatangkan Gvardiol di musim panas kemarin, namun sayangnya sang pemain akhirnya menandatangani kontrak baru bersama RB Leipzig. Barcelona mengaku tak sanggup beli gelandang milik Manchester City. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta berbicara belak-belakan soal isu keinginan timnya untuk membeli Bernardo Silva dari Manchester City. Menurutnya itu sangat mustahil untuk dilakukan sekarang ini. Menurut Laporta tidak mungkin pihaknya untuk bisa mendatangkan Bernardo Silva pada bursa transfer Januari karena harga yang dipatok oleh Manchester City sangatlah tinggi. The Citizen memasang bandrol seharga 80 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah untuk pemain timnas Portugal tersebut, dan Barcelona diketahui tak mampu membayar harga sebegitu banyaknya. Harga bek timnas Prancis incaran Manchester United murah meriah. Toto Mercato mengklaim bahwa Manchester United seharusnya tidak kesulitan untuk mendatangkan Alex Disasi karena sang bek punya mahar transfer yang cukup terjangkau. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag benar-benar tertarik untuk bisa mendapatkan Disasi. Bek 24 tahun itu tampil tangguh saat menjadi bek tengah dan juga tampil bagus di posisi bek kanan. Sang bek kabarnya bisa diangkut dengan tebusan 30 juta euro saja. Jadi Manchester United semakin tertarik untuk bisa mendapatkan jasanya. Manchester United capai kesepakatan dengan striker timnas Belanda. Erik ten Hag terlalu cinta kepada pemain Belanda sampai-sampai Manchester United ingin mendapatkan striker miskin gol di Liga Inggris yakni Wout Weghorst. Wout Weghorst sendiri masih merupakan pemain dari Burnley. Weghorst sendiri sebelumnya sudah bermain bagi Burnley sebanyak 20 pertandingan di semua kompetisi dan hanya mencetakkan 2 gol dan juga 3 assist saja. Namun pria asal Belanda ini tampil cukup mengesankan bersama Besiktas. Weghorst sudah tampil sebanyak 18 kali dan mengemaskan 9 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Nantinya Wout Weghorst dapat berlabuh ke Old Trafford dengan status sebagai pemain pinjaman, yang kini dikabarkan telah mencapai kata sepakat antara kedua tim antara Manchester United dengan Burnley.